Shalom dan selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada kali ini. Dan saya percaya Anda dan saya dalam keadaan yang sehat. Dan sebelum kita mau masuk dalam pujian penyembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu dan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak, Allah Bapa kami surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan, anugerah dan nafas yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh bertemu kembali di depan ini Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Walaupun kami tidak dapat beribadah secara fisikal, tetapi saya percaya dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati setiap kami yang mengikuti dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan pada saat ini, biarlah Tuhan menjamah, menjaga dan memberikan kami kekuatan iman jasmani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menyertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan dan berakhirnya ibadah yang Tuhan dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar anak-anak-Mu Tuhan menerima berkat dari pujian dan penyembahan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Siapa yang merasa kecinta pada hari ini? Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Oh
berikan kebenaran bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memberikan kami satu kekuatan yang baik dalam hidup kami ya Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihiku, Kau ibu, Kau manis, Kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Mari kita naikkan sekali lagi. Kau hadir di sini, Kudus, Kau mengasihimu, Kau manis, Kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati untuk Roh Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Dan saat ini saya serahkan kepada hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan. Shalom, bertemu lagi kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari saya mengajak kita melihat firman Tuhan yang merupakan dasar dari
firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama saat ini, yaitu terdapat di dalam Injil Yohanes bab 8 ayat yang ke-36. Injil Yohanes bab 8 ayat yang ke-36, firman Tuhan seperti ini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini saya menarik ataupun mengambil tema untuk kita bersama pelajari dan renungkan, yaitu mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Saudara, memasuki bulan yang ke-8 ini, kita tidak lama lagi di akhir bulan 8 ini 31 kita akan bersama-sama menyambut hari kemerdekaan. Jadi pada saat ini ada lebih baik kita belajar tentang arti kemerdekaan itu, ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa arti merdeka? Apa arti merdeka? Yaitu tidak terikat, tidak bergantung pada pihak tertentu, tidak lagi dijajah, tidak lagi diperhambakan, dan juga memiliki kebebasan melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Ya, seperti bangsa Israel, mereka memiliki kebebasan di dalam kehidupan mereka ketika mereka sudah sampai ke tanah perjanjiannya Tuhan. Ketika mereka di tanah Mesir, mereka diperhambakan, ya, diperhambakan oleh orang Mesir, dan akhirnya ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanaan perjanjiannya Tuhan, mereka mendapat apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan bangsa Israel ini. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengerti kemerdekaan itu adalah suatu kebebasan, ya, kebebasan, tetapi kebebasan itu mereka salah gunakan dan mereka salah artikan dalam kehidupan mereka, ya, yaitu di mana mereka menggunakan kebebasan itu dalam kehidupan mereka tanpa halangan, sehingga bebas untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak peduli apa yang mereka lakukan itu menguntungkan diri mereka ataupun merugikan orang lain. Jadi saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia mengajarkan untuk memperoleh kemerdekaan itu kita perlu melakukan apa saja untuk mencapai apa yang harus diperjuangkan. Itu yang diajarkan oleh dunia. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita untuk memperoleh kemerdekaan secara rohani itu dapat kita alami hanya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 8 ayat 38. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus kita akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa hal yang pertama yang kita belajar bersama-sama, yaitu apa kemerdekaan yang kita alami dalam Kristus? Apa saja kemerdekaan yang sudah kita alami dan terjadi di dalam Kristus, di dalam hidup kita ketika kita sudah percaya kepada Kristus? Yaitu yang pertama, yaitu kemerdekaan dari dosa. Di dalam Roma bab 6 ayat 8 berkata, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia terikat dari dosa.
dan manusia tidak mampu bebas dari kuasa maut itu akibat dari dosa itu. Jadi saudara, manusia memerlukan Yesus untuk bebas dari diperhambakan oleh dosa itu. Ya, dengan kekuatan manusia sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan yang rohani, yang sungguh-sungguh, yang sejati di dalam Kristus. Saudara, Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi manusia, untuk menggantikan kita, mati di kayu salib, karena untuk menyelamatkan saya dan saudara dan semua manusia di muka bumi ini. Saudara, hanya orang yang percaya kepada Kristus, dia akan diselamatkan dan kuasa dosa tidak akan dialami dan terjadi kepada orang yang mengalami Kristus, mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Yesus memerdekakan kita dari dikuasai oleh dosa. Kasih Kristus, karena kasih Kristuslah yang telah memerdekakan kita di dalam Dia, supaya kita senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Itulah tujuan Kristus, untuk menyelamatkan kita. Tujuan Kristus mati di kayu salib, supaya hidup kita ini yang telah diciptakannya memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang kedua, kemerdekaan dari dunia jahat. Hal inilah yang kita alami. Kemerdekaan inilah yang kita alami dalam Kristus. Kemerdekaan dari dunia jahat. Di dalam Galatia bab 1 ayat yang keempat, firman Tuhan seperti ini, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat, yang penuh dengan kejahatan. Ya, ketika kita leka terhadap sesuatu, kita pasti akan diseret ke arah kejahatan. Tetapi yes, saudara, Kristus telah membebaskan kita dari dunia jahat ketika kita menyerahkan hidup kita. Saudara, hanya satu rahasia kita dapat bebas dari dunia jahat, yaitu kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan dan mengandalkan Dia, yaitu mengandalkan Yesus Kristus. Kalau kita tidak menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, kita mudah untuk diseret oleh dunia, untuk jatuh ke dalam kejahatan dunia ini. Saudara yang saya kasih, kasih Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu saya mengajak kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus dan mengandalkan Dia dalam hidup kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Hal yang ketiga, hal apa yang kita alami? Hal apa yang harus kita alami dalam Kristus? Ya, kemerdekaan yang kita alami dalam Kristus, yaitu kemerdekaan dari iblis. Di dalam Ibrani bab 2 ayat yang ke-14, firman Tuhan seperti ini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus membebaskan kita dari kuasa iblis, dan kuasanya tidak lagi dapat mengikat kita. Saudara,
kematian Kristus bukan berarti suatu kekalahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kematian Kristus bermaksud Dia sudah mengalahkan dan menundukkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat, kuasa dosa, bahkan juga kuasa iblis. Sehingga ketika Dia bangkit dari kematian, ada kemenangan, ada kemenangan terhadap maut, terhadap dosa, terhadap hukum dosa itu, ya, sehingga setiap manusia beroleh kehidupan kekal saat dia percaya kepada Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang keempat yaitu kemerdekaan dari kematian kekal. Saudara, di dalam Ibrani bab 2 ayat 15, firman Tuhan seperti ini, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambahan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara yang saya kasih, hidup yang dipimpin iblis berakhir pada kebinasaan, ya, dan kematian kekal. Tetapi setiap orang yang percaya Yesus akan merdeka dari kematian kekal. Saudara, maksudnya di sini adalah ketika kita manusia walaupun sudah meninggal, tubuh kita sudah tidak bernyawa, tetapi kita masih, jiwa kita masih memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus. Ya saudara, kalau kita tidak percaya, jiwa kita akan menderita, hidup kita akan menderita, ya, disiksa dalam api neraka. Ya, ketika kita percaya dipimpin oleh iblis, akibatnya itu pada kebinasaan dan kematian kekal. Tetapi kita orang percaya jangan takut kepada kematian secara fisik, karena kita punya pengharapan. Kita mati secara fisik, tetapi roh kita tetap kekal dan memiliki kebebasan di dalam Kristus. Roh kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan karena kita dianugerahkan hidup yang kekal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang kita alami, ya, kemerdekaan inilah yang kita alami di dalam Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita apakah kita benar-benar sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Kemerdekaan dari kuasa dosa, kemerdekaan dari dunia jahat, kemerdekaan dari iblis, dan juga kemerdekaan dari kematian kekal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai umat Tuhan, kita melihat pribadi kita dan kita mengubah keadaan yang tidak baik agar kita dapat mengalami kemerdekaan sungguh-sungguh di dalam Kristus. Perkara yang kedua, mengalami kemerdekaan dalam Kristus, yaitu tanggung jawab terhadap kemerdekaan yang kita alami. Tanggung jawab terhadap kemerdekaan yang sudah kita alami dalam Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus telah memerdekakan kita sehingga maut dan dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dengan itu, saya mengajak kita semua sebagai umat Tuhan, mari kita menjaga kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hal yang pertama, cara kita menjaga kemerdekaan yang kita sudah alami ini, yaitu senantiasa beribadah kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beberapa bulan ini melalui norma-norma yang baru di dalam beribadah, khususnya di dalam alam maya. Saudara, di dalam kita beribadah dalam doa, bahkan di dalam kebaktian umum, kita menggunakan ibadah online.
alam maya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi mungkin hal ini selalu mengubah keadaan situasi kita seperti biasa. Jangan hal ini karena hal yang baru kita mau hal yang lama, sehingga kita malas untuk mau mengikuti ibadah-ibadah online yang sudah dilakukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senantiasa beribadah itu berarti kita menjaga kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak senantiasa beribadah kepada Tuhan, kesempatan-kesempatan, karena kita boleh buka handphone, buka YouTube, kita boleh melihat ibadah-ibadah yang dilakukan gereja-gereja masa kini, kita boleh melihat dan mengikutinya, dan saya percaya kita akan mendapat berkat melalui ibadah-ibadah itu. Saudara, begitu juga di dalam gereja SCB Bandar Rawang. Harap jemaat Tuhan kita semua tetap bersemangat dan tetap terus bergairah, khususnya dalam norma baru kita beribadah ini. Saya harap kita terus bersemangat dan tetap setia di dalam mengikuti ibadah-ibadah online yang diadakan, supaya itu menjaga kerohanian kita, menjaga hubungan kita, supaya hidup kita selalu senantiasa memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah tidak ada orang yang nampak kita beribadah, ya mungkin ada yang sendiri di rumah, mungkin masa itulah masa yang paling tepat untuk kita dan bersama keluarga untuk duduk bersama untuk mengikuti ibadah online. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjauhkan diri daripada ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah, itulah kesempatan dari kejahatan-kejahatan menguasai hidup kita. Oke, kuasailah dirimu dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif melalui persekutuan-persekutuan ibadah yang Anda ikuti, dan kesetiaan Anda di dalam mengikuti ibadah-ibadah yang setelah disediakan. Hal yang kedua, tetap percaya kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melalui beberapa bulan menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada yang merasa kecewa. Jangan pernah merasa kecewa dengan keadaan situasi ini yang tidak pernah pulih. Tapi jangan kita pernah kecewa dengan keadaan ini, dan jangan kita pernah marah kepada Tuhan. Tapi kita naikkan syukur kepada Tuhan. Ada hikmat di balik segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, jadi kita tetap bersyukur dan senantiasa percaya kepada Tuhan. Waktunya Tuhan, masanya Tuhan. Penyakit COVID-19 ini akan dapat diselesaikan. Ketika Tuhan bekerja, tidak ada yang dapat menghalang pemulihan itu berlaku dan terjadi di seluruh dunia. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Situasi yang kita alami ini, waktunya Tuhan, masanya Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalang pemulihan berlaku dan terjadi, karena kuasa Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Jadi kita tetap percaya kepada Tuhan di dalam situasi ini, dan percaya kepada Tuhan tetap dalam keadaan apapun yang Anda alami saat ini, baik dalam pekerjaan, mungkin situasi pekerjaan yang dalam norma yang baru, tetap percaya kepada Tuhan untuk dapat melalui situasi dan keadaan yang baru itu di tempat pekerjaan. Begitu juga di dalam beribadah, dalam norma yang baru, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita dapat melalui semua ini dengan pertolongan Tuhan. Pada suatu masa nanti, kelak nanti, keadaan akan menjadi baik karena pertolongan Tuhan itu terjadi. Saudara yang ketiga, tetap melakukan kehendak Tuhan. Inilah masanya dan waktunya kita. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu diam, tidak perlu
tidak perlu diam dengan keadaan dan situasi yang kita alami saat ini. Kita harus melakukan sesuatu, khususnya dalam kehendak Tuhan. Ya, khususnya kita boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Kita boleh menginjil, kita boleh memberitakan kasih Tuhan kepada mereka dengan cara saling menolong, saling memperhatikan, saling membantu. Mungkin waktu inilah masanya kita dapat memperluaskan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Mungkin inilah satu waktu hikmat yang Tuhan berikan kepada kita dalam kejadian dan situasi yang kita alami saat ini. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan tanggung jawab kita yang terhadap kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang kita alami dalam hidup kita, yaitu kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap percaya kepadanya, dan tetap melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan di dalam firman Tuhan ini, saya memberikan kepada kita bahwa kemerdekaan yang dunia ajarkan untuk memperoleh kemerdekaan itu, seperti yang saya katakan tadi, itu harus dapat melakukan apa saja untuk memperjuangkan apa saja yang mau dicapai dengan tujuan memperoleh kemerdekaan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan di dalam Kristus, ya, dalam Kristus mengajar kepada kita untuk mengalami kebebasan itu, ya, kemerdekaan sejati itu dari dosa, dari dunia jahat, dari iblis, dari kematian kekal. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi jagalah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, yang kita alami dalam hidup kita ini, dengan setia beribadah, tetap percaya kepadanya, dan tetap melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang saya kasihi, apakah kita benar-benar sudah mengalami kemerdekaan itu di dalam Kristus? Jika belum, mari kita merenungkan firman Tuhan ini, supaya kita benar-benar telah mengalami kemerdekaan itu dan bertanggung jawab terhadap kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dan kita alami dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita sudah belajar bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami belajar bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau mati di kayu salib karena dosa kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kematian-Mu, karena kebangkitan-Mu, ada kemerdekaan yang kami sudah alami dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk hal yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, dengan selalu setia beribadah kepada Tuhan, setia percaya kepada Tuhan, bahkan juga melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Terima kasih dengan firman yang telah disampaikan oleh Pastor Sinan Kasman tadi. Dan sebelum kita menutup pada hari ini, mari kita naikkan satu pujian sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran.
membawa kita dalam doa. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang sudah mengambil waktu dan masa untuk mengikuti ibadah online pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati Anda dan kiranya Anda mendapat berkat dan diberkati Tuhan di dalam persekutuan ibadah online yang sudah kita lakukan bersama-sama. Kiranya Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan. Kita mengakhiri persekutuan ibadah kita saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami bersyukur dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami, khususnya melalui persekutuan ibadah yang sudah kami lakukan bersama-sama. Biarlah Tuhan kiranya melalui apa yang kami lakukan di dalam persekutuan ibadah ini, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, dan biarlah segenap kami juga sebagai umat-Mu dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi dan berlaku ke atas hidup para jemaat-Mu, secara khusus SCB Bandarawang, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka perbuat, dan apapun yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan untuk hari-hari ke depan ini, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi dan berlaku, hikmat Tuhan menyertai mereka di dalam untuk membentuk dan mengambil keputusan-keputusan yang penting yang mereka lalui di dalam kehidupan mereka, baik dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan mereka, baik di dalam pelayanan mereka, hidup mereka di dalam Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, haleluya Tuhan. Terpuji Engkau, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Jemaat Tuhan, kiranya berkat, anugerah, pimpinan, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.